Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Islamia, Indah Damayanti, dan Ikrobi Alfian, ingin menjelaskan materi kelompok kami, yaitu teori penawaran Islam. Nah, yang pertama yaitu pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Adapun berbagai faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri, yang dimana jika harga barang naik, maka penawaran meningkat. Yang kedua yaitu biaya produksi, biaya yang mencakup tenaga kerja, bahan baku, dan sewa gedung. Yang ketiga yaitu tingkat teknologi yang digunakan. Kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru. Yang keempat yaitu jumlah penjual. Nah, semakin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka akan semakin tinggi penawaran. Yang kelima yaitu kondisi alam. Nih, apabila suatu saat terjadi bencana alam, maka akan mengakibatkan penawaran barang-barang semakin berkurang. Yang keenam yaitu ekspektasi. Nah, di sini yaitu memperkirakan harga barang akan naik di masa yang akan datang. Nah, jadi seseorang yang membeli barang sekarang terus menyimpan barang tersebut, kemudian menjualnya agar mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, kalau dalam konsep ekonomi Islam, hal ini tuh tidak diperbolehkan. Di dalam Islam, penahanan barang produksi yaitu adalah melindungi harga barang agar produsen tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh rendahnya harga barang tersebut di saat persediaan barangnya melimpah. Nah, hukum penawaran Islam menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Damayanti. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari Islamiyah. B. Pengaruh zakat terhadap penawaran. Kewajiban zakat meningkat bagi seorang pengusaha muslim, maka sedini mungkin ia akan mengalokasikan sejumlah dananya untuk digunakan membayar zakat. Sehingga melalui zakat tersebut akan menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk saling tolong-menolong. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada seseorang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat yang dikenakan kepada hasil produksi adalah zakat perniagaan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhinya dua hal, yaitu nisab dan haul. Nisab atau batas minimal harta yang menjadi objek zakat yaitu setara 96 gram emas, dan haul yaitu batas minimal waktu harta tersebut dimiliki yaitu 1 tahun. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya apabila nisab dan haul sudah terpenuhi, maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. C. Kurva penawaran jangka pendek. Di setiap harta yang di atas P1, berapapun penjualan dilakukan, produsen harganya selalu melebihi avisi. Dengan ini produsen memiliki laba ekonomis positif, di mana grafik MC dan avisi sama ini akan terjadi titik potong yang dinamakan titik impas jangka pendek. Di antara titik impas jangka pendek ini produsen tidak mendapat laba yang ekonomis, tetapi hanya mencapai titik tingkat BEP saja. Jika bisa dikatakan bahwa titik impas akan beroperasi bila harga di atas AVC. Ketika produsen ingin mengoptimalkan keuntungannya, maka produsen akan memproduksi ketika MC sama dengan MR yang diasumsikan pasar bersifat persaingan sempurna, maka harga berfungsi sebagai MR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrobi Alfian dari kelompok 6 akan melanjutkan penjelasan makalah teori penawaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan di bagian marginal cost dan kurva penawaran. Marginal cost dan kurva penawaran sendiri dalam jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih jumlah output di mana harga sama dengan harga marginal cost. Selama tingkat harga tersebut lebih besar daripada nilai minimal biaya variabel rata-rata,
Jika kedua keadaan tersebut terpenuhi, maka itulah kurva penawaran. Kurva penawaran bersifat naik dari kiri bawah ke kanan atas, disebabkan karena adanya hubungan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga, makin banyak jumlah yang ditawarkan. Di tiap tingkat harga di bawah minimum efisi dan nilai yang ditawarkan adalah nihil. Ketika tingkat harga sama dengan efisi, maka jumlah yang ditawarkan adalah Q2. Untuk tingkat harga di atas efisi, maka jumlah yang ditawarkan akan digambarkan kurva MC, dimisalkan ketika tingkat harga sama dengan ATC, maka jumlah yang ditawarkan adalah kurva Q2. Jadi kurva penawaran adalah kurva marginal cost yang di atas AVC, yaitu kurva yang dicetak tebal yang memiliki selisih antara kurva ATC dan kurva AVC yang digambarkan dengan celah di antara kedua kurva tersebut menggambarkan AVC, average fixed cost. Dengan demikian, perusahaan berharap tetap memantapkan keberadaan produknya di pasaran. Tetapi jika tingkat harga melampaui ATC, maka perusahaan akan membekukan laba. Bagaimana bila perusahaan memilih untuk tidak berproduksi bila harga di bawah ATC? Kerugian perusahaan akan bertambah besar. Pertama, perusahaan harus tetap menanggung AVC. Kedua, perusahaan tidak mempunyai kegiatan operasi, yang berarti para pelaksana perusahaan tidak mempunyai pendapatan. Selanjutnya, produk surplus. Produk surplus merupakan selisih antara total revenue dengan total variabel yang dapat dihitung dengan dua cara. Yaitu cara pertama dengan sistem matematis total revenue adalah hasil kali P, Q. Dan untuk teori penawaran Islam, total variable cost yaitu hasil kali efisi dengan Q. Selisih keduanya dapat digambarkan dengan segi 4 yang diarsir, yaitu hasil kali antara P kurang AVC dengan Q. Inilah yang disebut producer supply yang secara sistematis ditulis. Dan cara yang kedua untuk menghitung producer surplus biasanya dengan memperhatikan variable cost untuk memproduksi satu unit output yang sama dengan marginal cost pada jumlah output satu unit. Tetapi jika variable cost memproduksi 2 unit output yang sama dengan marginal cost ditambah dengan satu output dan 2 jumlah marginal cost dan seterusnya, sehingga menghasilkan VC Q sama dengan MC1 tambah MC2 plus MCQ, yang secara grafis total variabel dapat digambarkan dengan daerah yang tidak diarsir yang berada di bawah kurva MC, sedangkan total revenue adalah hasil kali P dengan Q, sehingga producer surplus digambarkan dengan daerah yang diarsir dan di bawah P dan di atas kurva MC. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah kelompok kami, teori penawaran Islami sebenarnya tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digariskan Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan pengolahan alam, manusia harus senantiasa menjaga keseimbangan kehidupan di sekitarnya dan jangan sampai melakukan perusakan. Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat dan diolah secara halal dan dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan juga melakukan kegiatan produksi yang jika dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.